Enggak kan, pasti ada perhitungan gitu. Kalau misalnya gaji karyawan, pasti nanti dihitung absennya berapa gitu. Terus gaji pokoknya berapa, terus ada tunjangannya berapa. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam fungsi gitu. Metode ini fungsi gitu. Kalau dalam OOP ini disebut metode gitu. Tapi kalau misalnya kita biasa, kita sebutnya fungsi gitu. Dan di sini kalau atribut itu biasa disebut variabel, tapi kalau di OOP itu disebut atribut ya, atau properti gitu. Nah, biasanya itu kita cuma buat tabel dan atributnya aja gitu. Biasa ya, kalau misalnya kita bikin aplikasi, misal kayak karyawan, udah bikin tabel namanya karyawan gitu. Di database. Isinya nanti tinggal diisi aja tuh nama dan lain, nama, umur, telepon, dan lain itu kan kita isinya di situ. Sedangkan metodenya ini biasa kita masukin di dalam fungsinya gitu. Jadi kalau misalnya ini tadi kita masukkan ke dalam database, dua ini kita masukkan ke dalam database, satunya ini kita masukkan ke dalam fungsi gitu. Fungsi untuk menghitung gitu dari data karyawan. Misal umur gitu kan. Di tabel itu kita nggak mungkin ngisi umur di sini. Mana mau saya ini? Di atribut ini, di dalam tabel karyawan itu nggak mungkin kita isi umur gitu. Pasti kita isinya tuh tanggal lahir. Karena kalau misalnya umur, misal umur saya sekarang misal 30 atau 40 gitu. Tahun depan tetap lagi tuh 30 gitu. Tahun depannya lagi tetap 30. Tapi kalau misalnya kalian isi umur, di sini umur, misal lahirnya berapa nih, 1945 gitu kan. Lahirnya, kita nyimpannya datanya cuma tanggal lahir aja nih kita simpan. Kemudian kita bikin fungsi gitu kan. Sekarang tahunnya berapa? Terus karyawan itu tanggal lahirnya berapa? Kita buat fungsi perhitungan di situ untuk menentukan umurnya berapa gitu. Atau masa kerja juga bisa tuh untuk menentukan masa kerja. Dia kerjanya mulai tahun berapa gitu. Sudah berapa tahun dia kerja di tempat kita gitu atau di perusahaan kita. Nah, itu masuknya ini ke dalam fungsi di bawah. Jadi kalau misalnya PBO itu pasti ada kelas, di dalamnya ada atribut, di dalamnya lagi pasti ada metode tuh. Di dalam kelas tuh ada dua ya, ada atribut, ada metode gitu. Atribut tadi itu isinya apa aja tuh, nama dan lain. Kalau misalnya metode tadi perhitungannya tuh. Jadi karyawan itu bisa ngapain aja gitu, bisa melihat umurnya, bisa melihat masa kerjanya gitu. Ini ditaruhnya di bawah ini. Nah, jadi programmer tuh enak itu ngebacanya gitu. Jadi programmer tuh dia nggak desain database ya. Seorang programmer itu dia nggak desain database. Jadi ada orang khusus gitu desain analisnya itu yang menggambarkan ini gitu. Bikin kelas diagram ini, dia bikin activity-nya seperti apa. Programmer itu tinggal baca aja gitu. Nah, misal nih ke sini nih kelas name ini ke sini berarti ini bisa 0 bisa 1 gitu. Berarti for again K gitu, one to many, mana tadi? Nah, ini one to many ya, atau relasinya gitu. Nah, ini nanti teman-teman tinggal dipelajarinya karena kita nggak fokus ke dalam sini ya. Ini teman-teman bisa cari-cari nih di internet nih. Yang paling penting ini tadi nih, activity, ini class diagram sama ini use case diagram. Kalau misalnya yang ini, mana nih? Nih, kayak ini activity diagram sama sequence itu sebetulnya penting, cuman jarang lah ibaratnya kita buat ini gitu. Yang paling banyak itu yang ini, class diagram. Ini untuk desain database-nya ya. Sama di dalam tabel tuh ngelakuin fungsi apa aja. Nah, ini kelas diagram merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Di desain modelnya dibagi menjadi dua bagian. Ada kelas diagram yang pertama merupakan penyebaran dari domain model yang merupakan abstraksi dari basis data. Kelas diagram kedua merupakan bagian dari modul program MPC gitu. Nah, ini ya, jadi ada dua nih. Ini cuma penyebaran model, yang kedua ini bisa dijadiin MPC nih. Jadi framework sekarang itu rata-rata dia MPC ya, model view controller gitu. Jadi kalau teman-teman pakai CI, mau pakai Laravel, mau pakai Django, itu aslinya tuh pakai untuk koneksi ke database-nya itu sudah interaksinya PBO ya. Dia berdasarkan objek gitu. Nah, ini ada lagi nih state machine nih. Salah satu jenis dari yang berfungsi untuk menggambarkan transisi serta perubahan pada suatu objek pada sistem gitu.
Nah ini lebih dalam lagi nih, dia menggambarkan alur dari aplikasi ini lebih dalam gitu. Ini ada komponen juga nih berfungsi untuk menggambarkan software pada suatu sistem nih. Dia gambarin nih ada model apa aja gitu, ada interface apa aja. Isinya nih bisa source code ya, atau tabel atau dokumen bentuknya. Nah jadi UML itu terdiri dari berbagai macam tadi ya. Ada komponen diagram, ada state diagram nih, ada kelas diagram. Nanti teman-teman dipelajarin aja gitu, nggak perlu harus dihafal, nggak. Takutnya nanti ketika teman-teman masuk dunia kerja gitu kan, disuruh bikin proposal gitu atau desain aplikasi, teman-teman nggak tahu nih gitu cara bikinnya seperti apa gitu. Jadi ini lumayan penting ya, lumayan penting, tapi nggak perlu diingat karena ini materinya banyak banget tuh di internet gitu. Teman-teman tinggal ngikutin aja nih instruksinya gitu. Misal kalau untuk bikin use case seperti ini gitu, tinggal tentuin orangnya, aktornya siapa, nanti kegiatannya apa gitu. Udah tinggal gitu aja. Jadi nggak perlu diingat banget gitu. Cukup tahu aja gitu, ada beberapa kalau di UML. Nah kemudian ada lagi nih yang DFD nih ya, data flow diagram. Nah ini berbeda ya. Nah ini DFD ini beda ya. DFD ini juga digunain gitu kalau misalnya kita bikin dokumen dari aplikasi ya, kita bikin proposal dan lain gitu. Bikin dokumentasi dari aplikasi. Diagram yang dipakai untuk memodelkan sebuah sistem secara logik nih. DFD bisa dimanfaatkan untuk analisa maupun desain, akan tapi DFD sering dimanfaatkan dalam tahap desain aja nih. Sebab DFD mempunyai batasan ruang lingkup sistem yang sangat jelas, sehingga paket pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih fokus. Kalau UML tadi itu dia lengkap banget tuh, lengkap banget gitu. Kalau misalnya ini enggak gitu, dia fokusnya ke data flow aja gitu. Tapi yang paling sering digunain itu UML tadi ya. Nah ini contohnya ya, kurang lebih seperti ini. Nah ini sudah ada penjelasannya gitu, dari simbol-simbolnya seperti apa. Ini cuma alur dari aplikasinya aja seperti apa. Dia lebih menggambarkan kealiran dari aplikasi ya. Kalau misalnya tadi itu lengkap gitu, bahkan ke aktor-aktornya sudah ada gitu, aktornya ngapain aja. Kalau ini enggak, ini cuma jelasin aja gitu. Kalau misalnya bentuknya proses bisa bulat nih. Ini ada dua versi ya, DFD itu ada dua versi. Ada yang ini Jordan dan sama yang Gen ini. Nah, DFD dibuat dengan suatu maksud atau tujuan untuk menggambarkan fungsi-fungsi yang menginformasikan suatu aliran data gitu. Untuk memberikan suatu indikasi yang berhubungan dengan bagaimana sebuah data ditransformasikan pada saat data bergerak dengan memakai sistem gitu. Data yang dimaksud di sini bisa diambil dari database ya, atau dari objek. Kalau misalnya teman-teman bikin objek terus masukkan data ke sana, nah itu aliran datanya itu diapain aja gitu. Karena aplikasi itu pasti semuanya itu berhubungan dengan data ya, kita ngapain aja di aplikasi itu, pasti data semua gitu. Ini fungsinya untuk perancangan suatu sistem yang mempunyai orientasi pada alur data. Dengan demikian kita bisa lebih mudah menggambarkan dan menganalisanya gitu. Ini membantu pengembangan aplikasi dalam menggambarkan alur data secara rinci dan jelas ya. Sama nih, memudahkan pengguna untuk memahami suatu sistem ya. Sama nih kayak UML. Jadi DFD ini gampang aja gitu. Kalau misalnya teman-teman mau bikin dokumentasi pakai DFD, udah tinggal pelajaran aja simbolnya gitu. Nah kemudian ini kita masuk ke perbedaan dulu ya. Ini cuma 3 slide ini.
Nah, DFD merupakan pengembaraan sistem dengan flow atau aliran, sedangkan UML mengarah ke sebuah aplikasi yang bentuknya OOP nih, Object Oriented Programming. DFD ditujukan untuk prosedural, UML ditujukan untuk paradigma nih. Paradigma nih ya OOP kayak gitu ya. Cara penulisan ya, penulisan aplikasi gitu. Jadi kalau teman-teman belajar pertama kali pemrograman itu kan pasti prosedural tuh. Prosedural itu seperti apa? Dia dari atas sampai ke bawah bacanya gitu. Satu aplikasi misal satu file gitu. Dari atas sampai ke bawah gitu aplikasi itu dieksekusi. Kalau misalnya OP enggak, OP itu bisa dari bawah ke atas atau bisa dari bawah ke samping gitu. Ke sampingnya itu misal ke file yang lain gitu atau ke kelas yang lain. DFD ini cocok untuk skala kecil ya. Karena dia bikin data flow aja gitu. Kalau misalnya UML ini untuk skala besar gitu. Makanya kalau misalnya kita bikin aplikasi untuk project skala besar itu lebih bagus menggunakan framework yang apa ya? Framework yang menggunakan OOP ya, object oriented ya. Dibandingin kita bikin aplikasi secara prosedural gitu. Jadi kalau misalnya pakai OOP itu lebih mudah gitu untuk manajemennya gitu, datanya lebih bagus, struktur aplikasi juga lebih bagus, foldernya, strukturnya itu lebih bagus. Gitu. Nah, kalau DFD ini hanya satu diagram nih, yang tadi tuh diagramnya gitu. Kalau UML ini banyak tadi ya. Nah, ini kapan harus dipakai nih? DFD biasanya dipakai pada sistem formasi, gitu, seperti program bisnis dalam suatu perusahaan. Karena lebih ke alur prosesnya. Gitu. DFD lebih mengarah ke human business processing dan human business processing. Gitu. Ini sama ya, ke double nih kayaknya. Di belakang salah. UML selalu digunakan baik menggunakan object oriented maupun serta struktural programming nih. UML ini bisa dua-duanya ya, mau pakai prosedural, mau pakai OOP itu bisa gitu. Kalau UML ini. Nah, UML ini berperan sebagai notasi terjemahan dari proses analisis kebutuhan yang sudah dilakukan gitu. Jadi kalau yang tadi DFD ini sebetulnya desain analisnya itu nggak langsung apa ya, nggak langsung. Kalau misalnya UML itu kan pasti ada tahap perencanaan gitu. Dia lengkap UML itu ya. Dia terhadap customernya gitu kan. Jadi desain analisnya itu prosesnya itu lebih panjang ya. Kalau misalnya di FD ini enggak gitu. Di FD ini dia cuma tahu oh ini aplikasi seperti ini udah. Saya bikin datanya nanti saya kasih ke programmer gitu. Kalau misalnya UML itu enggak, dia harus lebih detail ya. Prosesnya lebih banyak gitu. Koordinasi ke customer itu lebih banyak kalau misalnya UML. Nah, kemudian di sini ada ERD. Jadi dia ada 3 nih sebetulnya kalau misalnya kita mau bikin dokumentasi ya, atau proposal gitu, kita mau bikin pakai hibah gitu kan, atau misalnya ada proyekan dari pemerintah, kita bikin proposalnya tuh bisa 3 nih, bisa pakai UML ini, DFD atau WRD nih. Ya teman-teman kalau paling umum ya UML ini gitu, paling umum kita bikinnya UML ini. Ini sebetulnya mirip-mirip ya, ERD dan UML ini mirip-mirip. Iya, model mendeskripsikan isi suatu basis data dalam bentuk entitas, atribut, dan relationship antar entitas. WR model terdiri dari objek dasar berupa entitas yang dapat mempresentasikan data yang ada, di mana entitas tersebut memiliki suatu atribut dan dapat berhubungan dengan entitas lain, gitu fungsi model ini. Ini ya, untuk menjembatani objek-objek nyata dengan basis data. Gitu. Ini mirip nih dengan tadi itu, kelas diagram. Apabila kumpulan entitas dalam ER model telah dihubungkan secara lengkap dengan atributnya dan relasinya, maka akan didapatkan entity relationship diagram gitu. Jadi ERD ini kita fokusnya tuh ke relationship-nya aja gitu. Gimana antar model itu bisa berkomunikasi gitu. Relasinya lah sepertinya seperti itu.
IRD ini diagram yang menggambarkan struktur entitas dan hubungan antar entitas tersebut. Menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Nah, ini ada beberapa simbol ya. Kalau misalnya entity, dia cukup kotak aja nih. Di sini dibagi lagi nih, ada entitas kuat atau entitas lemah. Entitas induk ataupun entitas utama, karena entitas ini dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung terhadap entitas lain. Gitu. Entitas kuat biasanya dilambangkan dengan adanya primary key. Gitu. Ini hubungannya ke database ya. Kalau misalnya entitas lemah nih, bergantung dengan entitas lainnya, sehingga ia tidak bisa dibuat tanpa adanya koneksi ke entitas kuat tersebut. Gitu. Entitas lemah juga tidak memiliki primary key. Gitu. Jadi kalau misalnya kita artikan entitas kuat, itu tuh pasti kita pakai gitu. Pasti kita pakai, pasti kita isi datanya pasti kita isi. Kalau misalnya entitas lemah, itu nggak diisi juga nggak apa-apa gitu. Misal kayak one to one gitu kan, one to one. Tadi tuh kalau misalnya user kan, user itu kan dia harus punya biodata ya, mau punya nama dan lain. Itu dia entitasnya kuat. Tapi ada lagi nih, kita bikin lagi, misal model apa ya, atau tabel kayak sosial media tuh kemarin tuh. Sosial media itu kan nggak wajib diisi gitu. Mau ada dan nggak ada itu nggak masalah kan. Dan dia harus bergantung dengan entitas user gitu. Makanya disebutnya itu entitas lemah. Dia ada atau nggak ada itu nggak ngaruh. Dan dia ada, kalau misalnya dia ada, dia harus ada relasi ke tabel yang lain gitu. Harus relasinya ke entitas kuat. Nggak boleh dia entitas lemah ke entitas lemah, nggak mungkin. Ini simbol-simbolnya seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya relasi ini seperti ini ya. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu relationship dan weak relationship. Gitu. Nah, relasi yang melambangkan hubungan antar entitas kuat nih. Kalau misalnya ini relasi antar entitas lemah dengan entitas induknya gitu. Jadi kalau misalnya tadi itu entitas kuat dan entitas kuat gitu, dia berdiri sendiri gitu. Misal kayak apa ya? Misal tadi user dan buku, misal buku. Itu kan sama-sama entitas kuat ya. Jadi pakainya yang ini untuk menghubungkannya gitu. Menghubungkan dua entitas tadi. Tapi kalau misalnya tadi itu ke sosial media, teman-teman bisa pakai yang ini, weak relationship nih. Atribut ini field ya kalau di database. Kemudian ada lagi nih composite atribut nih. Merupakan atribut yang memiliki nilai gabungan dari beberapa atribut lainnya. Misal nama bisa terdiri dari nama depan dan nama tengah. Jadi yang di sini itu cukup nama aja gitu. Nanti di belakangnya itu baru ada beberapa atribut tambahan. Misal di sini nih mau dikasih nama lengkap nama depan, nama belakang, kemudian nomor telepon, ini bisa dikasih di belakang. Tapi di sini datanya satu ya. Datanya cuma ada satu nih. Kalau atribut seperti ini. Ada juga nih yang di bawahnya nih, atribut yang bernilai ganda nih. Merupakan atribut yang memiliki nilai bisa lebih dari satu. Misal nomor HP nih. Orang kan setiap orang kan bisa lebih dari satu tuh HP-nya gitu. Nomor HP-nya. Atau alamat rumahnya nih, dia bisa lebih dari satu juga alamat rumahnya. Kalau misalnya yang ini tadi cuma satu ya. Misal tadi tuh kayak nama depan dan nama belakang tuh cuma punya ada satu aja tuh, dia nggak bisa lebih dari satu ya. Nah, ada lagi nih yang ini ya, merupakan atribut yang nilainya dapat diperoleh dari nilai atribut lain nih. Nah, ini misalnya umur nih, bisa menjadi atribut untuk seorang manusia. Tetapi umur tersebut hanya dapat diperoleh jika terdapat atribut tanggal lahir, maka umur adalah direct atribut yang nilainya bisa didapatkan dari kalkulasi tanggal lahir. Kalau misalnya di kelas diagram tadi metode ya. Jadi metode itu cuma bisa dipanggil selama dia punya atribut gitu, atribut tanggal lahir. Jadi kalau misalnya atributnya kosong,
metode tadi nggak bisa dipanggil tuh. Nah, kalau misalnya di ERD, kita bikin notasinya seperti ini. Kita bentuknya seperti ini notasinya gitu. Kita kasih aja di sini misal umur gitu. Tapi kita harus juga punya atribut lain tuh, bentuknya bulat seperti ini. Tapi kita isi tanggal lahir gitu. Nanti tinggal tambah aja gitu, misal umur. Nah, umur yang di sini tadi itu fungsi aslinya gitu. Kalau dalam kelas diagram disebut fungsi ya. Kalau misalnya atribut kayak atribut nih apa ya, nilai unik ya. Jadi nggak mungkin sama gitu dalam satu tabel tuh nggak mungkin datanya itu lebih misal ada 100 data nih dalam satu tabel tuh nggak mungkin sama gitu. Misal nih kayak NIM, ID pegawai, jenisnya itu nggak mungkin sama gitu. Nah, ini simbolnya seperti ini dikasih garis bawah. Nah, ada lagi nih notasi kardinalitas nih. Ini sama sih kayak one to one to many to many gitu. Nah, ini contoh gambar ERD ya. Contoh gambarnya seperti ini. Gitu. Jadi dengan seperti ini aja sebetulnya kita sudah tahu tuh tadi itu kayak misalnya activity diagram dan class diagram itu sudah bisa kita masukkan dalam satu gambar seperti ini gitu. Kalau misalnya UML tadi kita harus buat satu-satu nih kelas diagramnya seperti apa gitu. Use case diagramnya seperti apa. Kalau misalnya dalam ERD cukup satu seperti ini aja gitu. Udah cukup satu seperti ini nanti kita tinggal lempar ke programmer gitu. Kalau programmernya paham, mereka tinggal langsung buat aja gitu. Nah, ini lebih enak nih. Misal kayak employee nih. Nah, dia punya atribut nih di sini. Ada SSN, ada apa nih? Tanggal nih ya. Ada jenis kelamin, ada address, ada gajinya berapa gitu. Kemudian dia punya nama nih. Nah, di sini tadi composite atribut ya. Nama di sini composite atribut. Di belakangnya dia punya F-name nih. First name. Nama tengah sama last name gitu. Nah, untuk menghubungkan relasi di sini pakai yang ini ya. Ini apa bentuknya? Getas gitu ya. Nanti di setiap relasi nanti tinggal ditambahin nih. Kalau misalnya N itu berarti many ya. Kalau misalnya satu sebelah sini berarti itu one gitu. Misal pekerja nih, employee nih. Banyak employee di satu departemen gitu. Cara bacanya gitu. Kalau misalnya ini employee dan departemen tapi di bawah, ini berarti satu karyawan itu mengepalai satu departemen. Kalau ini tadi itu satu pekerja gitu, banyak bekerja di banyak pekerja bekerja di satu departemen. Kalau misalnya ini nih satu pekerja mengepalai satu departemen gitu. Untuk garis 2 ini teman-teman abaikan dulu nih. Kan di sini ada garis 1, ada garis 2 nih, teman-teman abaikan aja. Nggak masalah nih ya. Dan jadi kurang lebih contohnya seperti ini aja nih. Nah, UTS teman-teman nanti bikin aja tuh beberapa tabel gitu. Nggak usah UTS deh. Mungkin mulai hari ini aja ya, kita kasih tugas gitu. Jadi setiap orang nanti bikin aja tuh tabel, cari aja di database gitu. Di database di Google gitu ya, cari aja relasi database. Nah, itu nanti teman-teman ubah gitu. Misal kita cari deh, coba cari-cari ya. Misal MySQL, kita coba cari aja contoh di sini datanya apa gitu. Nah, teman-teman tinggal cari di sini, nanti diubah gitu datanya. Bebas yang mau pakai yang mana gitu. Diubah dalam bentuk yang ini. Ini, ERD gitu. Desainnya teman-teman ubah dalam bentuk ERD. Nanti dalam laporan, itu di screenshot juga nih. Teman-teman ngambilnya yang mana, misal ngambil yang ini gitu. Tapi cari yang jelas aja ya. Kalau misalnya nggak jelas, nggak usah. Misalnya desain database seperti ini nih. Atau mau teman-teman pakai yang misal example UML gitu, UML kelas diagram. Nah, misal teman-teman mau pakai yang ini
yang ini kan ya, kelas diagram yang ini, nanti tinggal di convert sama bentuknya seperti ini gitu. Jadi tugas pertama teman-teman cari nih contoh case-nya apa, bisa pakai yang tadi database langsung MySQL atau pakai kelas diagram, nanti di convert seperti ini gitu, dibentuk dalam bentuk ERD. Ini kan gampang aja nih, teman-teman harusnya ngerti. Nanti tinggal dibaca aja nih panduan dari sini. Ini contoh-contohnya. Atau teman-teman bisa juga nih cari di internet, banyak banget nih ERD gitu. Nah ini misal teman-teman cari di sini banyak banget simbol-simbolnya. Di internet tuh sudah banyak gitu. Nah atribut seperti ini dia sudah jelasin nih. Nah nih tinggal dipakai aja gitu. Jadi tugasnya untuk minggu ini menerjemahkan ya, mau dari UML atau dari yang lainnya atau DFD tadi dikonvert menjadi ERD ya. Itu aja gitu. Nanti bentuknya tuh bikin laporan biasa aja, satu screenshot ini, nanti satu screenshotnya lagi yang ERD gitu. Nanti disimpan dalam PDF, kemudian diupload di bagian bawah ini. Nanti saya kasih yang di sini deh. Bagian 3 ini. Edit dulu. Post file. Berarti dibikin database ya, Pak? Yang mana? Yang tugas ini. Nggak usah bikin database, bikin gambarnya aja, desain diagramnya ERD aja. Bikin diagramnya aja berarti. Nggak usah bikin database. Share setting only me and teacher. Di sini nanti teman-teman upload di sini ya. Saya kasih komen di bawah aja deh. Ini sudah. Yuk. Pakai kelas diagram aja kalau misalnya mau gampang ya. Di modul 3 ya. Ada yang mau tanyakan enggak? Kalau enggak ada mungkin bisa kita akhirin ya. Jadi RD itu gampang aja nih. UML itu kemarin saya tanya sudah kalian sudah pelajarin loh semester yang lalu ya, katanya tuh UML itu sudah ada katanya. Pak, berarti nanti cari case-nya di Google, terus Ya. kita gitu ya dari Ya. Word ke Word. Bikin ERD itu bisa pakai, ini kan ada beberapa contoh ya. Kalau nggak salah nanti bawahnya ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai. Mau pakai Word nggak apa-apa sih. Nah tapi bisa nih, bisa pakai visual paradigma, bisa pakai BB diagram, atau lucid chart. Bebas aja mau pakai apa gitu. Nanti teman-teman di sini kan harapannya tuh teman-teman itu bisa bikin bisa nganalisa aplikasi lah. Terus dibuat dokumennya seperti apa. Intinya tujuannya itu aja gitu. Takutnya kan nggak semua orang bisa jadi programmer gitu kan ya. Nggak bisa semua orang gitu. Jadi mungkin dari 10 orang yang bisa ngoding paling 5 orang gitu. Harapannya 5 selanjutnya itu bisa bikin ini gitu. Setidaknya dia bisa jadi desain analis database gitu. Desain analis aplikasi. Gitu. Jadi dulu tuh kalau di UMM dosen saya tuh banyak yang nggak bisa ngoding tapi dia bisa gitu bikin desain analis aplikasi gitu. Makanya dulu itu dikasih nih ke mahasiswa banyak gitu kan, proyekan dari dosen tuh. Analisanya tuh sudah dibuat gitu.
tinggal dikasih aja ke programmernya gitu. Dan ini penting juga ya, siapa tahu nanti kalian emang dapat kerjaan yang emang berhubungan dengan seperti ini gitu. Bikin aplikasi harus ada proposalnya dulu, harus ada analisanya dulu gitu. Kegunaannya apa? Kok siapa tahu nanti teman-teman seperti itu gitu. Ada lagi nggak? Si Pen bikin absen, jangan lupa ya absen. Sudah, Pak. Pak mau nanya untuk case yang di Google kan nanti kita ambil. Nah, Iya. terus itu samakan apa bentuknya atau kita ubah sedikit atau gimana, Pak? Bebas. Kalau misalnya seperti ini nih, mau diubah terlebih dahulu kan misalnya, kan teman-teman nggak mau ngambil yang setting account gitu kan. Mau ngapus ini, udah dihapus aja. Oh, yang penting sesuai sama itunya Iya. aja, Pak. Intinya kelas diagramnya seperti apa, IRD-nya seperti apa gitu. Tugasnya itu aja dulu. Mau buat case sendiri juga nggak masalah ya. Mau buat case sendiri gitu, mau buat kelas diagram sendiri atau teman-teman ada proyekan gitu kan. Teman-teman ada proyekan, bikin kelas diagramnya sekaligus IRD-nya nggak masalah. Ini ya? Itu